dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya Eva Wondo. Kita akan menyaksikan Grand Final Akademi Madrasah Digital 2020, yaitu ajang inovasi yang berbasis teknologi informasi, khususnya Internet of Things. Acara ini merupakan sinergi antara Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat KSKK Madrasah dengan XL Axiata untuk melahirkan generasi madrasah Indonesia yang unggul dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Ya, untuk membuka acara hari ini, kita saksikan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Profesor Dr. Nizar MAG, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan kesehatan dan dalam senantiasa lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh madrasah dan anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah di Indonesia yang tetap semangat belajar, berkreasi, berinovasi, meskipun di tengah keterbatasan sistem belajar mengajar karena pandemi COVID-19 dalam mengikuti ajang Akademi Madrasah Digital 2020. Bekerjasama dengan XL Axiata, para siswa-siswi Madrasah Aliyah bisa mendapatkan pelatihan intensif dengan tenaga ahli dari XL Axiata secara daring selama 6 bulan penuh. Dengan menggunakan platform digital di laboratorium IoT XL Axiata, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Selamat berkompetisi, semoga apa yang kalian lakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nizar untuk sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari XL Axiata, yakni Bapak Feby Salianto selaku Chief Enterprise and SME Officer. Silakan kepada Bapak Feby Salianto untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari XL Axiata mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Haumas, beserta Sekjen, Dirjen, dan jajarannya atas kesempatan yang diberikan untuk XL Axiata membantu program Akademi Madrasah Digital yang searah dengan visi kami, yaitu untuk aktif dalam mengembangkan ekosistem Internet of Things di Indonesia dan pendidikan di Indonesia. Melalui XL Business Solution, kami berkomitmen untuk aktif membangun ekosistem layanan solusi digital berbasis IoT. Kami aktif dalam melakukan edukasi dan menyediakan fasilitas pengembangan IoT ke masyarakat luas, termasuk kalangan pendidikan, perguruan tinggi, SMK, madrasah, dan juga penggiat komunitas IoT lainnya. Anak-anak madrasah akan menjadi melek teknologi digital, bukan hanya sebagai pengguna atau konsumen, tetapi lebih dari itu sebagai kreator atau makers. Selama program yang berjalan sejak 14 Juli 2020, meskipun sebagian besar dilakukan secara online, kami melalui teman-teman di Lab IoT atau XCamp berupaya semaksimalnya untuk membimbing para peserta. Kami berharap kerjasama ini membawa berkah bagi kita semua, terutama anak-anak kita yang di madrasah. Kami di XL Axiata sangat senang dan merasa terhormat bisa membantu visi besar Kementerian Agama Republik Indonesia dalam memajukan pendidikan madrasah di era digital ini. Bersama XL Axiata, membangun Indonesia jadi lebih baik. Baik, terima kasih Bapak Feby Salianto dari XL Axiata. Ya pemirsa, sebelum kita melihat presentasi dari kelima tim, kita akan simak terlebih dahulu perjalanan ajang Akademi Madrasah Digital 2020. Berikut ini untuk Anda. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bersama XL Axiata menyelenggarakan ajang inovasi dalam bidang teknologi informasi, khususnya Internet of Things,
serta komunikasi dan kewirausahaan yang bertajuk Akademi Madrasah Digital. Dari ratusan proposal yang masuk untuk mengikuti ajang ini, terpilih 22 tim yang berhasil masuk dan mendapatkan pelatihan intensif secara online oleh tenaga profesional dari XL Axiata selama 6 bulan sejak 14 Juli 2020. Dari 22 tim tersebut terpilih 5 tim terbaik yang berhasil lolos ke tahap Grand Final. Ya pemirsa, itu tadi adalah perjalanan Akademi Madrasah Digital 2020. Dan sudah hadir juga para juri bersama kita hari ini yang akan menilai siapakah tim yang berhasil menjadi pemenang. Juri pertama ada Bapak Ahmad Umar, Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan atau KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Ya, selanjutnya untuk juri kedua ada Bapak Feby Solianto, Chief Enterprise and SME Officer XL Axiata. Assalamualaikum Pak Feby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah Mbak Eva. Baik, dan yang ketiga ada Bapak Novi Adrian, IoT Innovation Program Management XL Axiata. Assalamualaikum Pak Novi. Waalaikumsalam Mbak Eva, apa kabar Mbak Eva? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Novi sehat juga ya? Sehat Alhamdulillah. Baik, itu tadi adalah 3 juri yang sudah siap untuk menilai kelima tim yang akan berkompetisi hari ini. Langsung saja kita saksikan presentasi dari tim yang pertama yaitu Skyron dari MAN Insan Cendekia Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari tim Skyron, Man Insan Cendekia Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kami prihatin karena melihat banyak petani yang sering gagal panen karena serangan hama yang tidak diperkirakan datangnya. Kami tergerak untuk membuat sebuah inovasi yang dapat membantu para petani jagung dalam mengelola lahan mereka dari potensi hama dan penyakit. Proposal yang sebelumnya kami telah susun secara matang harus kami rubah secara total untuk mempertimbangkan manfaat yang jauh lebih besar. Kami tidak akan pernah menyerah. Kami bangkit kembali dan menyusun proyek ini mulai dari awal lagi. Disinilah kami berinovasi untuk membantu para petani. Skyron memajukan pertanian bangsa. Perkenalkan Skyron, sistem pemantauan lahan jagung dengan teknologi modern. Menurut data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2013 produksi jagung di Kalimantan Selatan tercatat sebanyak 107.000 ton, di mana 77.000 tonnya berasal dari Kabupaten Tanah Laut. Produksi jagung di Kabupaten Tanah Laut masih belum maksimal. Pada tahun 2020, banyak lahan jagung mengalami kerusakan dan gagal panen. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengelolaan lahan dan pengidentifikasian hama secara dini. Skyron terdiri atas 3 komponen utama, yaitu hardware, software, serta database. Hardware terdiri atas drone yang dapat memetakan lahan dan soil sensor station yang berguna untuk mengambil data suhu dan kelembapan, sehingga dengan seluruh data tersebut kita dapat memantau dan mengetahui kondisi kesehatan jagung. Sedangkan software terbagi atas aplikasi dan website, yang keduanya berfungsi sebagai user interface. Flex IoT bersama XL Axiata hadir sebagai database guna menampung seluruh data yang diperlukan sehingga hardware dan software dapat bekerja dengan sempurna. Dengan teknologi Skyron, petani dapat mendapatkan suatu teknologi yang murah namun juga cepat. Dengan Skyron pula, para petani dapat mengidentifikasi potensi-potensi hama penyakit, dapat menurunkan hasil panen nantinya. Nah, untuk monetisasi Skyron sendiri ada 4 cara. Yang pertama,
revenue share, spare part, big data, dan professional service. Fokus kami kepada revenue share, di mana kami akan bekerja sama kepada petani jagung di tanah laut. Kemudian kami mengadakan perjanjian di awal untuk membicarakan hasil persentase keuntungan dari hasil panen. Skyron memajukan pertanian bangsa. Ya pemirsa, itu dia presentasi dari tim Skyron MAN Insan Cendekia Tanah Laut Kalimantan Selatan. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Skyron, tim dari MAN Insan Cendekia Tanah Laut melalui video conference. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Baik, silahkan Bapak Umar untuk mengomentari presentasi dari teman-teman. Pertama, saya ucapkan selamat kepada anak-anakku, tim Skyron dari MAN IC Tanah Laut. Kira-kira hasil karya anak-anak ini, apabila kita akan kembangkan, berapa jumlah rupiah yang harus disediakan oleh petani jagung agar memiliki alat ini, Nak? Untuk Skyron sendiri, di sini kami memiliki 4 cara revenue share. Cara monetisasi di mana yang pertama ada revenue share, spare part, big data, dan professional service, di mana revenue share sendiri itu yang mana kami akan mengadakan perjanjian dengan petani jagung. Kami di sana akan melakukan perjanjian di awal untuk membicarakan persentase keuntungan hasil panen. Jadi di sini kami tidak berfokus untuk menjual alat ini, namun kami hanya membagikan hasil dari hasil panen tersebut. Ada profit yang dapat petani dan didapat oleh kami. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Pak Feby untuk komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sudah memperkirakan atau mungkin sudah ada data hasil peningkatannya itu kira-kira berapa persen ya dari adanya dukungan solusi yang diberikan sama adik-adik ini terhadap petani-petani jagung? Jadi kemarin kami sudah melakukan uji coba dan kami menguji cobakan di sebuah lahan jagung seluas 5 hektar yang mana diprediksi per hektarnya akan menghasilkan 6 ton jagung. Jika menggunakan teknologi Skyron, maka kami dapat meningkatkan lagi potensi hasil produksi hingga lebih dari 6 ton. Nah, selain itu kami juga telah mengklaim bahwasanya para petani itu akan berkeliling dari ladang jagung untuk mengecek keadaan ladang tersebut. Waktu yang diperlukan petani itu sebanyak setengah hari atau kita targetkan 6 jam. Dengan menggunakan teknologi Skyron, petani tersebut dapat melihat keadaan ladangnya dalam kurun waktu 15 menit. Artinya 24 kali lebih cepat jika menggunakan teknologi Skyron. Luar biasa. Terima kasih Pak Feby. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena saat lagi kita akan kembali, akan tampil nanti tim kedua dari MA Darussalam Jombang dan tim dari MAN 2 Nganjuk. Tetaplah bersama kami di Grand Final Akademi Madrasah Digital 2020. Dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Grand Final Akademi Madrasah Digital 2020. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, kita akan lanjutkan presentasi tim kedua, yaitu Aquiots dari MA Darussalam Jombang, Jawa Timur. Kami, tim Aquiots dari Madrasah Aliyah Darussalam Jombang di bawah naungan Pondok Pesantren Darussalam Jombang. Adanya COVID-19 membuat masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas di rumah, salah satunya berkebun. Dari situlah kami terinspirasi untuk membuat sebuah inovasi yang kami beri nama Aquiots. Aquiots merupakan gabungan aquaponik dengan teknologi Internet of Things.
Harapannya, dengan adanya Akuyots, dapat menjadi pelopor industri pertanian di Indonesia dan ikut serta mensejahterakan pangan Indonesia. Akuyots, untuk kesejahteraan pangan Nusantara. Aquaponik merupakan sistem pertanian perkotaan yang dapat menghasilkan komoditas ikan dan tanaman sekaligus. Namun, petani mengeluhkan pengukuran pH dan pemberian pakan ikan masih dilakukan secara manual dan tidak sesuai takaran. Dari situlah kami tertantang untuk menggabungkan sistem aquaponik konvensional dengan teknologi Internet of Things. Oleh karena itu, kami menghadirkan Akuyots untuk menjawab permasalahan tersebut. Akuyots memiliki beberapa fitur unggulan, yaitu pengukuran pH secara real time dan pemberian pakan ikan yang otomatis, yang dimana semua sensor datanya yang diolah dikirimkan ke platform Flex IoT milik XL Axiata, yang nantinya data-data tersebut akan ditampilkan ke smartphone kita. Untuk membuat satu unit Akuyots ini, kita membutuhkan modal yaitu sebesar Rp4.355.000. Dari satu unit produk Akuyots ini, kita mengambil 20% atau sekitar Rp871.000. Maka, harga satu unit produk Akuyots ini yaitu sebesar Rp5.226.000. Untuk mengurangi beban promosi sebesar Rp7.700.000, maka dilakukan 16 kali penjualan atau closing produk. Perencanaan bisnis Akuyots berupa sistem bagi hasil dengan menggait para investor untuk membantu merealisasikan produk kami. Lalu akan kami jual kepada para pelaku usaha aquaponik maupun strata komunitas. Akuyots untuk kesejahteraan pangan Nusantara. Ya pemirsa, itulah presentasi tim Akuyots dari MA Darussalam Jombang. Dan saat ini kita sudah bersama dengan mereka melalui video conference. Sudah siap ya untuk mendengar komentar dari juri. Kita mulai dari Pak Novi dulu, Pak. Jadi mungkin saya kasih masukan aja bahwa Akuyots ini itu agak kompleks ya, karena ada sistem yang harus kalian kontrol. Ada dua sistem. Pertama hidroponiknya, ya. Yang kedua aquaculture-nya gitu. Sehingga sensor-sensor yang dibutuhkan memang cukup kaya, harus banyak ya. Jadi challenge-nya di situ. Dan kalian sudah betul, tadi saya lihat ada sensor untuk pH, untuk suhu juga itu udah tepat. Cuma karena memang ada aquaculture-nya, ada ikannya, sepertinya kalian harus nambah juga sensor amoniak ya. Karena kalau kalian tahu itu pengaruh antara amoniak dengan kualitas sayurnya itu bisa jadi berubah ya. Jadi kalian harus memonitoring itu. Baik, terima kasih Pak Novi. Dari Pak Novi kita ke Pak Umar. Silahkan komentarnya Pak Umar. Baik, terima kasih adik-adik. Dari pengamatan saya, aspek marketability-nya ini sangat marketable. Betul-betul bisa menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, di mana saat ini memang lahan pertanian kita memang sangat berkurang. Apalagi tadi dengan latar belakang saat pandemi, gagasan untuk menemukan alat ini murni dari adik-adik sendiri atau adik-adik mendapatkan bimbingan dari XL. Gagasan itu begini Pak, kita melihat banyak petani aquaponik yang mengeluhkan bahwasanya tuh pengukuran pH dan pemberian pakan tuh masih manual Pak. Oke, terima kasih. Selamat. Terima kasih Pak Umar dan juga Pak Novi. Terima kasih atas komentarnya para juri. Nah selanjutnya kita akan melihat presentasi dari tim ketiga yang akan disampaikan oleh Iklir, tim dari MAN 2 Nganjuk, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Eklirman 2 Nganjuk. Banyak dari masyarakat yang masih belum bisa menempatkan sampah pada tempatnya. Misalnya membuang sampah itu ke lautan maupun di selokan. Dengan itu kami membuat robot ini untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Dengan adanya alat Iklir ini,
harapan kami semua bisa mengurangi dampak dari permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Kita akan meningkatkan kesadaran para masyarakat untuk menempatkan sampah pada tempatnya. Solusi cerdas menempatkan sampah. iClear merupakan tempat sampah pemilah secara otomatis. Kemudian, jika masyarakat membuang sampah di sini, terlebih dahulu mendownload aplikasi Ropesa melalui Play Store ataupun App Store. Kemudian setelah itu, masyarakat bisa mendaftarkan akun terlebih dahulu. Di pintu tempat sampah ini terdapat sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mendeteksi agar bisa membuka dan menutup pintu secara otomatis. Selanjutnya, apabila sampah sudah masuk di penampungan pertama, maka Android yang terdapat di tempat sampah ini akan memotret secara langsung, lalu menunjukkan kepada user sampah yang apa jenis sampah yang ada terdapat dalam tempat sampah penampungan pertama ini. Semisal sampah yang dibuang dalam tempat sampah ini tidak sesuai dengan apa yang telah dimasukkan, semisal contoh memasukkan sampah botol, lalu muncullah notifikasi kertas, bisa memencet tombol cancel, maka sampah akan keluar melalui lubang cancel. Apabila setelah sampah sesuai, maka bisa mencet tombol OK. Lalu lubang penampungan pertama akan berputar menyesuaikan jenis sampah yang tersedia. Setelah melakukan perputaran, Android akan menunjukkan tombol OK lalu dipencet OK lalu muncullah barcode. Barcode tersebut bisa di-scan menggunakan aplikasi Ropesa. Yang kedepannya bisa memunculkan poin, lalu bisa ditukar menggunakan reward. Kami menggunakan energi solar panel dari cahaya matahari. Solar panel tersebut untuk mengecas baterai dan untuk menggerakkan alat ini. Solar charger tersebut juga dapat digunakan sebagai charger HP Android. Setelah tong sampah ini penuh, maka petugas kebersihan akan mendapatkan notifikasi melalui Telegram. Kemudian akan diangkut ke tempat pembuangan akhir dengan terpilah. Mengapa? Karena menurut penelitian kami bahwa petugas kebersihan masih memilah sampahnya secara manual. Dengan datangnya alat ini untuk mempermudah para petugas kebersihan untuk memilah sampahnya secara otomatis. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi tim iClear dari MAN 2 Nganjuk, Jawa Timur. Saat ini kita juga sudah bersama dengan mereka melalui video conference. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja ya. Kita simak komentar yang pertama dari Pak Febi. Silahkan Pak, komentarnya. Memang masalah sampah di Indonesia itu memang masih jadi salah satu kendala yang perlu kita cari solusinya ya. Waktu adik-adik mengamati permasalahan ya, apakah masalah utamanya di lingkungan adik-adik itu pada kesulitan pada saat melakukan pemilahan, atau masalah utamanya adalah masyarakat kita yang membuang sampahnya masih seenaknya? Jadi kendala kita yang pertama itu pada kesadaran masyarakat yang masih belum akurat, masih belum bisa menempatkan sampah pada tempatnya. Dari situlah muncul ide kita membuat tempat sampah pintar ini. Lalu tempat sampah masyarakat itu sebagian yang masih membuang sampah, sampahnya itu masih tercampur. Nah, dari sampah tercampur tersebut, pihak pengelola sampah karena sampahnya harus dipilah lagi secara manual. Nah, kita harus melakukan riset lagi. Nah, dengan itu muncullah robot pintar ini yang memilah sampahnya secara otomatis. Saya kasih sedikit masukan ya. Nah, masyarakat yang membuang sampah pada tempatnya itu mungkin bisa dapat benefit itu. Jadi bukan hanya pengelola sampahnya. Nanti dia dapat menghasilkan mungkin pendapatan tambahan. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk seluruh masyarakat yang ada di situ. Baik, terima kasih Pak Febi untuk komentar dan masukannya. Lanjut kita ke Pak Umar. Silakan Pak Umar. Pak Umar pengen tahu, selain fungsi dari pemilah sampah alat ini, kira-kira apakah manfaat lain yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan terutama
pemerintah daerah mendapatkan manfaat apa dari alat e-clear ini? Yang pertama, di pengurangan tenaga pekerja, Pak. Nanti para pekerja bisa lebih ringan untuk melakukan kerjanya. Jadi misal para pekerja itu bekerja memilah sampah itu secara manual, lalu dengan adanya sampah ini bisa sampahnya secara otomatis. Oke, bagus. Terima kasih, Dek. Selamat. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan jangka panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Umar. Sebelumnya juga ada Pak Febi. Nah, pemirsa, masih ada 2 tim lagi yang belum presentasi. Penasaran? Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Grand Final Akademi Madrasah Digital 2020. Langsung saja kita akan lanjutkan presentasi dari tim keempat, yaitu Mediget dari MAN 2 Kudus, Jawa Tengah. Kini inovasi hadir bukan hanya dari para petinggi, tapi juga dari kami, para anak negeri. Sebagai bentuk dedikasi kami dari MAN 2 Kudus, inilah persembahan kami untuk negeri. Mediget. COVID-19 merupakan musibah yang dilanda oleh Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, WHO menyarankan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menyarankan physical distancing. Salah satu supermarket di Kudus melakukan penghitungan jumlah pengunjung secara manual, namun cara tersebut rumit dan tidak akurat. Lantas, kami menciptakan Mediget, people counter berbasis IoT yang digunakan untuk membatasi jumlah pengunjung secara otomatis sehingga dapat mencegah kerumunan. Cara kerja dari Mediget yaitu ketika ada pengunjung masuk dan pengunjung keluar, sensor infrared akan mendeteksi. Kemudian microcontroller 1 akan mengolah data dan mengirimkannya ke LCD screen, ke database, dan ke IP router. Kemudian dari IP router mengirimkan data ke microcontroller 2 dan diolah dan ditampilkan ke LCD Next-Gen. Nah, sedangkan dari database akan dikirimkan data ke aplikasi, kemudian pemilik dapat menginput data dari aplikasi untuk nantinya dikirimkan ke Google Spreadsheet yang akan disimpan dalam bentuk jumlah pengunjung harian. Di masa pandemi, tingkat penyebaran COVID-19 masih tinggi. Mediget hadir untuk mencegah terjadinya klaster baru dan pengukuran jumlah pengunjung yang awalnya hanya berdasarkan asumsi, kini dapat berupa data real. Mediget utamanya diperuntukkan kepada pemerintah daerah atau dinas terkait, pemilik gedung, dan pengusaha perorangan untuk dijual belikan dan disewakan. Namun, jangan khawatir, kami siap melakukan pemeliharaan lebih lanjut beserta operatornya. Tak hanya untuk membatasi kerumunan pada masa pandemi, tetapi Mediget juga dapat dikembangkan ke berbagai tempat dari waktu ke waktu. Alat ini dapat memberi informasi jumlah pengunjung secara real time yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, melalui aplikasi dengan bantuan koneksi internet. Mediget juga dapat ditempatkan di berbagai gedung dengan tingkat aktivitas tinggi. Alat ini sangat aplikatif, sehingga kedepannya dapat terus dilakukan pengembangan. Ya
Ya pemirsa, itu tadi adalah presentasi tim Mediket dari MAN 2 Kudus, Jawa Tengah. Baik, langsung saja ya kita dengarkan komentar yang pertama dari Pak Umar. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di MAN 2 Kudus, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Pertanyaan saya adalah, ketika nanti sudah era pandemi selesai, kira-kira alat Mediket ini masih bermanfaat atau tidak, Dek? Jadi, Mediket itu dapat dimanfaatkan di masa pandemi maupun ketika setelah pandemi usai. Nah, setelah pandemi usai itu, Mediket dapat dimanfaatkan ke berbagai tempat publik lainnya, seperti tempat wisata, untuk angkutan umum juga bisa, kereta, sehingga itu pengunjungnya itu tidak berdesakan gitu. Oke, terima kasih. Selamat untuk MAN 2 Kudus, madrasah yang kelas dunia, luar biasa. Selamat. Kalau Pak Novi, apa nih Pak masukan atau komentarnya buat adik-adik kita? Oke, kalau alatnya sendiri mungkin saya ada masukan. Ini kan mungkin kalian bisa siapkan prosedur juga bagaimana menghindari double counting. Artinya misalnya orangnya lewat berbarengan, tapi dihitungnya 1, padahal orangnya 2 gitu kan. Karena ini kan pakai fotodioda ya, pakai infrared ya. Jadi kalian bisa membatasi supaya orang yang lewat itu cuma 1 dan hitungnya 1. Jangan sampai orangnya berjejer 3 tapi dihitungnya 1 gitu. Terima kasih. Selamat ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat presentasi dari tim yang terakhir, yaitu Mastek dari MAN 2 Majalengka, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Nisnur Safarina Zainuddin. Saya perwakilan dari tim Mastek MAN 2 Majalengka. Ide awal kami bermula ketika kami mengamati mata pencaharian masyarakat di wilayah Majalengka. Alasan utama kami membuat proyek ini yakni karena banyak sekali petani jamur yang mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, kami membuat suatu produk yang bernama Mastek atau Mushroom Technology. Perangkat ini menggunakan konsep teknologi cyber dan otomatisasi. Penggunaan teknologi Mastek untuk para petani jamur memiliki banyak sekali manfaat. Ketika si Mastek ini dinyalakan, Mastek akan terhubung ke internet. Setelah itu, petani dapat mengontrol dan memonitoring keadaan suhu ruangan yang ada di kumbung tersebut. Selain kontrol secara manual, petani juga dapat melakukan kontrol secara otomatis. Kita namakan fitur tersebut sebagai fitur autopilot. Ketika fitur tersebut dinyalakan, motorik akan berjalan secara otomatis menyesuaikan dengan kondisi ruangan tersebut. Jika suhu lebih dari 30 derajat, maka motorik yang ada di dalam kumbung jamur ini seperti pompa dan blower akan menyala untuk menstabilkan ruangan tersebut. Petani dapat merasakan kenikmatan dari Mastek ini. Biasanya dalam menyiram itu, satu kali menyiram itu 1 jam. Sedangkan ketika kita menggunakan Mastek ini, petani hanya memerlukan waktu 5-7 menit saja untuk menyiram. Untuk tahap uji coba, alhamdulillah telah kami ujikan terhadap para petani jamur, khususnya petani jamur di wilayah Majalengka. Dan alhamdulillah hasilnya pun sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depannya. Dan untuk ke depannya, insya Allah kami akan mengembangkan beberapa teknologi yang sudah kami buat dan kami rancang tentunya. Harapan tim kami, Mastek ini dapat terus selalu berinovasi sehingga tidak hanya dapat menyiram, tidak hanya dapat menstabilkan kondisi ruangan, tetapi juga dapat menambah produktivitas jamurnya menjadi lebih tinggi lagi. Pemirsa,
pemirsa, kita sudah simak bersama, tadi adalah presentasi tim Mastek dari MAN 2 Majalengka. Dan saat ini kita sudah bersama dengan mereka melalui video conference. Ya, langsung saja ya adik-adik, kita akan dengarkan komentar yang pertama dari Pak Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adik-adik dari MAN 2 Majalengka, luar biasa. Kalau ini nanti akan digunakan oleh banyak petani, kira-kira sudah diperhitungkan bagaimana kita menyuplai alat-alatnya, atau mungkin gimana adik-adik dapat mensuplai tadi kebutuhan software dan segala macam. Jadi begini Kak, kan kami itu menjual Mastek dengan seharga Rp1.950.000. Nah, jikalau para petani tersebut tidak mampu untuk membayar dengan uang cash, maka para petani tersebut bisa memberikan kepada kami 25 kg jamur per bulannya dalam waktu 6 bulan. Jadi ini sangat meringankan sekali para petani jamur yang tidak mempunyai uang tetapi mempunyai alat ini. Dan juga kami akan memberikan 26 bulan tersebut, kami akan memberikan jasa profesional, yaitu misalkan dari alat masak ini ada gangguan seperti misalkan rusaknya sensor ataupun yang lainnya, maka kami akan memberikan servis kepada spare part tersebut. Luar biasa. Ini saya sangat-sangat appreciate, udah ada rencananya ternyata ya. Ya, kalau dari Pak Umar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum anak-anakku, Majalengka, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah keterampilan bertani jamur ini juga diselenggarakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Majalengka? Iya, betul sekali Pak. Kebetulan di madrasah kami itu dalam mata pelajaran prakarya KWU itu di bidang sektor agribisnis kami membudidayakan jamur tiram tersebut. Oke, terakhir saya ingin jawab tepat. Apakah adik-adik besok akan menjadi pengusaha jamur atau ingin menjadi petani jamur? Betul sekali Pak. Tentunya setelah kita mengembangkan teknologi mushroom teknologi ini, tentunya kami setelah mengembangkan ini, kami akan menjadi startup ya. Karena kami tim Mastek itu mempunyai cita-cita ingin jadi startup dan generasi muda yang berguna untuk bangsa dan akhirat tentunya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Umar dan juga Pak Febi. Itu tadi harapan mereka ya untuk membuat startup dan juga terus berinovasi sebagai generasi milenial. Ya pemirsa, kelima tim telah menampilkan presentasi terbaik mereka. Dan juri ini akan berdiskusi lebih dulu untuk menentukan siapa yang akan berhasil meraih juara Akademi Madrasah Digital 2020. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Akademi Madrasah Digital 2020. XL Business Solution berperan penting dalam mengembangkan Internet of Things di Indonesia, sekaligus mengedukasi dan menstimulasi anak Indonesia menjadi insan kreatif, inovatif, dan produktif. Sebagai bukti nyata, XL Business Solution turut mendukung Madrasah Aliyah untuk meningkatkan kompetensi industri 4.0. XL Business Solution sangat serius dalam pengembangan kebutuhan IoT di Indonesia. Terbukti dari pengembangan vertikal industrinya seperti Smart Agriculture, Smart City atau Smart Building, dan transportasi logistik yang sudah berhasil di pasar. Inovasinya telah mendapatkan anugerah award untuk Smart Building dan Smart Poultry. Seluruh komitmen XL Business Solution pada bidang pendidikan akan mendorong kapabilitas anak bangsa, menyongsong era industri 4.0. Dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali lagi di Akademi Madrasah Digital 2020. Juri telah berdiskusi untuk menentukan pemenangnya. Dan sekarang saat yang tentunya ditunggu-tunggu, kira-kira tim mana yang berhasil menjadi pemenang? Ya, pemenang Akademi Madrasah Digital 2020 akan terbagi dalam beberapa kategori.
Langsung saja saya akan membacakan hasil keputusan juri, di mana keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Yang pertama, yaitu pemenang kategori The Top Contender, yaitu tim Medicat dari MAN 2 Kudus dan tim Iklir dari MAN 2 Nganjuk, Jawa Timur. Kedua tim pemenang kategori ini mendapatkan hadiah pembinaan masing-masing sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya saya akan bacakan untuk kategori The Most Applicable. Pemenangnya adalah ya, selamat kepada tim Aquiots dari MA Darussalam Jombang, Jawa Timur. Dengan inovasi sistem aquaponik cerdas berbasis IoT sebagai teknologi urban farming, pemenang kategori ini mendapatkan hadiah sebesar 15 juta rupiah. Untuk kategori The Most Marketable, pemenangnya adalah ya, selamat kepada tim Mastek dari MAN 2 Majalengka, Jawa Barat. Dengan inovasi sistem monitoring suhu dan kelembaban jamur tiram berbasis IoT, pemenang kategori ini mendapatkan hadiah pembinaan sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya untuk kategori The Most Innovative, pemenangnya adalah ya, selamat kepada tim Skyron dari MAN Insan Cendekia, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dengan inovasi teknologi pemantau lahan jagung berbasis IoT, pemenang kategori ini mendapatkan hadiah pembinaan sebesar 15 juta rupiah. Ya, selamat tentunya kita ucapkan kepada para pemenang. Dan selain itu, untuk 17 tim yang tidak berhasil masuk ke babak Grand Final, masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan predikat sebagai The Most Attractive Idea dengan like dan view terbanyak di channel YouTube Direktorat KSKK Madrasah. Dan 5 tim yang like serta view-nya terbanyak akan mendapatkan hadiah pembinaan masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 14 Februari 2021 melalui website madrasah.kemenak.go.id/akademi digital. Nah, sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan nih oleh Pak Umar. Apa nih Pak yang ingin disampaikan? Anak-anakku semua, 5 tim yang hebat, melihat keseriusan dan kesungguhan anak-anakku, selain mendapatkan hadiah uang pembinaan, anak-anakku saya berikan apresiasi masuk ke Fakultas Sains Teknologi, Saintek. Anak-anakku berhak mendapatkan beasiswa, anak-anakku dibebaskan uang kuliah dan uang pendaftaran. Anak-anakku bisa mengambil beasiswa itu di salah satu kampus Universitas Islam Negeri terbaik kita di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi semangat anak-anakku, buktikan bahwa kita anak madrasah, siswa madrasah menjadi pelopor teknologi yang modern. Selamat untuk semuanya, 5 tim hebat yang bermartabat, semoga sukses selalu. Terima kasih Pak Umar, rasa haru dan bahagia kita rasakan bersama ya. Adik-adik kita rasanya juga senang sekali, apalagi ditambah mendapatkan beasiswa. Terima kasih Pak Umar. Ya, pemirsa, tentunya kita ucapkan selamat kepada para pemenang Akademi Madrasah Digital 2020. Semoga pencapaian ini dapat terus memacu semangat untuk terus berkarya. Dan terima kasih juga kepada para juri yang telah hadir, sudah tadi memberikan masukan, komentar, dan juga saran, serta motivasi untuk adik-adik kita. Saya Eva Wondo, atas nama rekan-rekan yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Metro TV. Dipersembahkan oleh